Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Ratu Eda. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan itu baik buat kita. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Teristimewa pada kesempatan ini ada waktu buat kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya pesan Tuhan buat kami lewat firman-Mu boleh mendapat bagian yang penting dalam kehidupan kami. Oleh kekuatan Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengerti pesan Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita, judul renungan pada kesempatan ini ialah bahayanya diperbudak oleh uang. Bahayanya diperbudak oleh uang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang di kolong langit ini, dari berbagai negara, berbagai bangsa di muka bumi ini, tentu membutuhkan uang dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, uang telah menjadi kebutuhan yang sentral, pusat kehidupan manusia. Sehingga kalau uang tidak ada atau kita tidak punya uang, maka roda kehidupan seakan terhenti. Itu sebabnya orang dengan berbagai macam cara berusaha berjuang sedemikian rupa supaya mereka boleh memiliki uang di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara positif, uang sesungguhnya tidaklah berdosa. Uang sesungguhnya tidaklah salah. Atau memiliki uang tidak menjadi dosa bagi kehidupan kita. Karena memang kita membutuhkannya. Tetapi akan menjadi berhala, akan menjadi berbahaya bagi kita jika uang memperbudak kehidupan kita, jika uang menjadi segala-galanya bagi kehidupan kita, jika uang menjadi sesuatu yang begitu powerful menguasai totalitas kehidupan kita, itu yang akan sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya kepada anak rohaninya Timotius, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi ketika uang mendapatkan porsi yang dominan di dalam kehidupan kita, ketika uang menjadi penguasa, menjadi raja di dalam kehidupan kita, maka kita akan diperbudak oleh uang. Seluruh hidup kita dikuasai oleh uang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika uang mendominasi kehidupan kita, maka tanpa kita sadari, kita telah menggeser, menggantikan posisi Tuhan yang seharusnya dominan di dalam kehidupan kita, kita gantikan dengan uang. Sehingga uang menjadi tuan, uang menjadi Tuhan, uang menjadi berhala, uang menjadi pusat penyembahan dari orang-orang yang begitu gila dengan uang.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya penulis Ibrani katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu diperbudak oleh uang. Janganlah uang menjadi Tuhanmu. Janganlah uang menjadi penguasa. Janganlah uang menjadi raja di dalam kehidupanmu. Jangan fokuskan seluruh potensi, seluruh hidupmu semata-mata hanya kepada uang. Jangan gantungkan hidupmu secara penuh, secara total, 100% hanya kepada uang. Karena memang uang ketika menjadi penguasa di dalam kehidupan kita, maka itu akan membawa kita kepada sesuatu yang sangat mengerikan dan membahayakan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tentu kita butuh uang. Pelayanan pekerjaan Tuhan tentu membutuhkan uang. Tetapi uang bukanlah tujuan utama dari kehidupan kita sebagai orang beriman. Uang bukanlah tujuan utama dalam pelayanan kita. Uang bukanlah tujuan utama yang kita mau capai di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Uang kita butuhkan sebagai alat. Dan uang dipakai Tuhan untuk mencapai tujuannya melalui kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita salah persepsi tentang uang. Sehingga kita menggeser posisi Tuhan, kita menggantikan penguasaan Tuhan dengan uang di dalam kehidupan kita. Ini merupakan suatu nasihat negatif, satu nasihat yang dalam bentuk larangan yang disampaikan oleh penulis Ibrani kepada kita, yaitu supaya janganlah kita menjadi hamba uang. Lalu bagaimana menggantikannya? Penulis Ibrani katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, perasaan cukup itu menjadi sangat penting, menjadi kata kunci yang harus menjadi bagian yang kita ingat, kita pegang teguh, bahwa kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Jangan mencoba untuk melampaui apa yang kita tidak punya. Merasa cukup itu menjadi satu situasi kondisi hidup yang membawa kita kepada ketenangan. Tetapi ketika merasa bahwa kita tidak cukup atau selalu tidak cukup dalam kehidupan ini, maka kita akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu uang menjadi tujuan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita berpikir secara manusiawi, kita bicara tentang kebutuhan, nggak ada yang cukup. Selalu ada kurang, dan selalu ada kurang. Dan kalau kita berkata bahwa selalu kurang, maka di situ letak kelemahan kita. Itu sebabnya untuk menggantikan satu sistem psikologi yang selalu membawa kita kepada emosi negatif dan berkata selalu kurang, penulis Ibrani katakan, haruslah kita memposisikan diri cukup. Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa kita disuruh oleh firman Tuhan agar kita mencukupkan diri dengan apa yang kita punya? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya bahwa penulis Ibrani memberi motivasi kepada kita supaya kita tahu berterima kasih, tahu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah ada dalam genggaman kita, apa yang sudah ada dalam penguasaan kita. Itu membawa kita kepada sikap hati yang bersyukur. Karena itu, belajarlah untuk memperbanyak syukur dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk memperbanyak berterima kasih atas apa yang ada pada kita. Firman Tuhan, alasan utamanya adalah, penulis Ibrani katakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata bahwa kita selalu tidak cukup, selalu kurang di dalam kehidupan kita. Kebutuhan-kebutuhan kita selalu kita katakan tidak cukup, selalu kurang. Penghasilan kita selalu kurang, selalu tidak memadai. Walaupun sebenarnya cukup, tapi kita selalu berkata kurang, kurang, dan kurang. Dengan berkata demikian, maka kita melupakan providensia, pemeliharaan Allah yang sempurna, pertolongan Allah yang sempurna, pemberkatan Allah yang sempurna. Kita abaikan, kita lupa akan hal itu, karena kita terlalu membesar-besarkan rasa tidak cukup, rasa kurang itu di dalam kehidupan kita. Penulis Ibrani memberikan suatu penegasan kepada kita, bahwa Tuhan Allah kita tidak akan pernah membiarkan kita begitu saja. Bahkan lebih tinggi lagi dikatakan Allah tidak akan meninggalkan kita. Artinya apa? Artinya Allah ada dalam semua area kehidupan kita. Allah selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia tidak pernah berhenti menolong kita. Dia tidak pernah berhenti memberkati kita. Dia tidak pernah berhenti untuk melakukan hal-hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadikan Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Utamakanlah Allah, prioritaskanlah Allah di dalam totalitas kehidupan kita. Karena Dia Allah yang hidup dan berkuasa, yang tidak pernah melupakan karya tangannya dan tidak pernah meninggalkan umat yang telah Dia tebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, anaknya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahaya diperbudak oleh uang itu sangat mengerikan. Fakta-fakta sosial menunjukkan kepada kita beberapa waktu terakhir ini, ada yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan hanya karena untuk mendapatkan uang. Ada modus-modus kejahatan yang dilakukan hanya untuk mendapatkan uang. Penipuan-penipuan, modus-modus kejahatan yang dilakukan begitu luar biasa melalui media sosial, melalui WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Ada modus-modus kejahatan, ujungnya semua itu adalah uang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, waspada dan berjaga-jagalah. Jangan sampai karena uang hidupmu berakhir dengan mengerikan. Pinjaman-pinjaman online yang begitu mudah diakses dengan janji-janji yang muluk. Tapi ketika Anda masuk ke dalamnya, maka Anda dicekek lehernya dengan cara yang luar biasa. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena orang telah menggeser posisi Tuhan dari hidup mereka dengan uang. Mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Mereka tidak lagi berharap kepada Allah. Tapi uang yang menjadi harapan mereka. Karena itu pada kesempatan ini, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah menjadi hamba uang, karena itu sangat berbahaya, sangat mengerikan. Sebab ketika engkau diperbudak oleh uang, maka engkau akan dikuasai oleh setan dan iblis. Tetapi sebaliknya, kalau engkau jadikan Allah sebagai tumpuan hidupmu, tumpuan harapanmu, sumber segalanya, maka engkau akan melihat mujizat pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menyadarkan kita bahwa Tuhan Allah kita, Dia lebih besar dari semua yang kita butuhkan, termasuk uang. Memang negara-negara sekarang ini sedang mengalami goncangan ekonomi yang luar biasa, bahkan terancam bangkrut. Sri Lanka dan beberapa negara lainnya.
Negara-negara Eropa juga demikian keadaannya saat ini. Uang bisa memperbudak. Tetapi Allah melepaskan dan memerdekakan serta menyelamatkan kita. Oleh karena itu, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah membiarkan kita. Sekali Dia berkata, maka Dia selalu menepatinya di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pegang janji Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan, baca Alkitab, berdoa, beribadah kepada Dia. Sehingga kita makin hari, makin kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami tidak diperbudak oleh uang. Karena uang menjadi akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang membuat kami jatuh dalam dosa. Membuat kami lemah dalam iman. Membuat kami meninggalkan iman kepada Kristus. Karena itu Tuhan tolong kami melalui firman Tuhan supaya kami mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami. Sambil mengingat firman Tuhan, bahwa Engkau telah berjanji, Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami, dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mencukupi kami, dan menyediakan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, dalam cara Tuhan yang ajaib, melalui usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bisnis kami. Tuhan, Engkau sediakan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk bekerja dengan jujur, bekerja dengan penuh integritas, melayani, berbisnis dengan benar, supaya kami boleh melihat berkat-berkat-Mu dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Sampai bertemu dalam renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.